Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri thumma na'imihi au adzabihi. Kaifa iku kaya apa to? I'tiqaduka utawi oleh nekotake sira bi su'alil qabri kelawan pitakon kubur. Thumma na'imihi nuli percaya kelawan nikmate kubur. Au adzabihi utawa siksane kubur. Bagaimana sih cara kamu meyakini dengan masalah pertanyaan kubur sekaligus kenikmatan dan azabnya atau siksanya kubur? Apakah itu ada? Ya jelas ada. Tunggu tanggal mainnya. Gitu? Kalian akan dapat satu di antara pilihan dua tadi, karena pilihannya nggak ada dua, cuma satu, yaitu disiksa atau dapat kenikmatan di kubur sebelum di neraka, sebelum di surga. Itu pasti. Nah, wis ngono, males kon ngaji. Nah, sekali dimbek-bek tok kon ku. Naudzubillah min dzalik. Atakidu nekotake ingsun annal mayita sak temene mayit iku idza wudi'a ari kalane den seleh sapa mayit diseleh fi qabrihi ing dalem kuburane mayit tu'adu mongko den balekake apa ruhe utawa nyawane mayit ila jasadihi maring jasate mayit biqadrima kelawan mikir bener Mim. Biko terima kelawan kadare biko terima yafhamu kelawan kadare oleh bisa mahami yafhamu bisa mahami sapa mayit al khitaba ing omongan. Kita harus meyakini sesungguhnya setiap mayit, orang yang mati, jenazah, ketika diletakkan di dalam kubur, maka tidak lama ruhnya atau nyawanya dikembalikan lagi ke jasad. Dikembalikan lagi. Sampai gimana batasnya? Apa bisa bergerak, berdiri, lalu teriak-teriak? Enggak. Dia cuma hidup lagi, ruhnya kembali, dan sekadar apa? Kupingnya mendengarkan sekitar, yaitu orang-orang yang ikut mengubur. Jadi di dalam kubur orang si mayit itu akan ketap-ketip. Lo nang dia gigi, lo mati tapi nggak bisa kenapa-kenapa. Jadi sekiranya kamu cuma bisa mendengar orang-orang yang ada di kubur, paham? Ada di kubur, kamu bisa mendengar. Tunggu tanggal mainnya, pasti itu. Pasti kamu akan memahami itu nanti. Kalau kalian sekarang nggak paham, maka mintalah paham sama Allah dengan cara dibuktikan. Ya, bisa nanti, bisa besok, atau kapanpun, agar kalian bisa membuktikan apa yang ditulis di kitab ini. Mudah kok. Wa yaruddu lan bisa balekake sapa mayit al jawaba ing jawaban, dan hanya sekedar apa, orang mendengar bisa orang ngomong bisa mendengar, orang bertanya bisa menjawab, itu saja. Jadi orang ngomong bisa mendengar, orang takon, orang tanya bisa menjawab. Ya kan nanti kedatangan malaikat mungkar nakir, ditanya jelas ya jawab, gitu ya. Sumayatihi, maka enggak lama itu setelah ruh kamu dikembalikan, nyawa kamu dikembalikan, selang beberapa lama, enggak lama pokoknya, sumayatihi nuli nekani ing mayit sapa malakani malaikat loro. Nah, di situ lo baru ada kedatangan dua malaikat. Fayas alanihi mongko nakoni sapa malakani ing mayit
an rabbihi saking pangerane mayit, wa nabiyhi lan nabine mayit, wa antinihi lan agamane mayit. Sapa pangeranmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah itu. Alladzi kana kang ono Allah ya Rabbi ya Karim sapa mayit iku alaihi netepi ing atase din. Jadi ketika mati kamu itu agama apa? Yaitu nanti yang kamu sebut. Kalau murtad, ya ngomong murtad. Nauzubillah min dzalik. Kalau Islam ya Islam. Itu. Kemudian bukan itu saja yang ditanyakan. Wa anil faraidi lan saking pira-pira amal fardu. Salat 5 waktumu ya apa? Nah, ya toh. Niku. Wa anil faraidi lan saking pira-pira amal fardu. Posomu ya apa? Ramadanmu ya apa? Hajimu ya apa? 5 waktumu ya apa? Semua ditanyakan. Allati qad amara. Kang teman-teman wis perintah. Sapa perintah ing mayit sapa Allahu Allah taala. Biada iha kelawan nekani faraid yang dulu pernah diperintah kamu kerjakan apa enggak, maka semua ada tanggung jawabnya. Fa in kana mong kalamun ono sapa al mayyitu mayyit iku minal ladzina setengah saking wong amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan padha gawe bagus bagawe sapa kang padha gawe wa amilu lan padha gawe sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal bagus. Lah nek kamu itu orang yang beriman, orang yang soleh, maka ajaba mongko bisa jawab anis suali saking pitakon. Maka kamu bisa menjawab pertanyaan seberapapun apapun yang ditanyakan, kamu akan lancar menjawab. Gitu ya. Bitaufikin kelawan pitulungi Allah. Bisa jawab bukan karena hafalan kamu. Bisa jawab bukan karena kamu hafal, kamu bisa, tapi murni karena pertolongan Allah. Itu. Aksana jawabin kelawan luwih bagus-bagus jawaban min ghairi khaifin kelawan tanpa ngrasa wedi min huma saking karune malaikat mungkar nakir. Walat tirobin lan ora apa gemeter. Jadi memang kamu orang beriman bisa jawab, ya tenang. Nah, itu pasti bisa menjawab. Enggak sulit. Paham ya? Enggak sulit. Dan kamu enggak ada rasa takut waktu itu. Makanya di sini jelas kan cocok dengan cerita-cerita para wali-wali Allah. Nah, orang beriman ya enggak takut dan walatirobin dan enggak ada gemetar. Nah, kemudian wayaksifu mongko nuli buka sapa Allah taala an basarihi saking mripate sapa iki? Mayit. Wa yuftahu lan den buka lahu kadhi mayit apa babani lawang loro. Maksudnya dibuka matanya itu bukan melek gini, bukan melek, tapi hijabnya yang ketika masih hidup nggak bisa melihat barang gaib, sekarang malah bisa. Paham? Dibuka oleh Allah, kelihatan semua. Nah, saat itulah di dalam kuburnya ada 2 pintu. Ternyata ada 2 pintu, kita nggak bisa melihat. Ya, dan pintu itu dibuka. Kalau kamu orang beriman, ini khusus orang beriman, pintu itu adalah jika dibuka akan terlihat surga. Gitu ya. Min abwabil jannati saking lawangi swarga. Artinya pintu yang ada di kuburan juga dibuka, pintu surga 2 juga dibuka. Allah mempersiapkan dirinya nanti. Mempersiapkan untuk jenazah itu, ini loh nanti yang kamu tempati. 2 pintu surga akan dibuka untuk jenazah itu. Fayuqda mongko den bagai sapa mayit bin naimi kelawan kenikmatan al-azimi kang agung, dan nanti akan dapat bagian kenikmatan yang agung. Wa yuqalu lan den dawake lau maring mayit hadza jazaa'u man kana fi dunyahu. Ya iki gak apa-apa wis Rimon, ini adalah balasan buat diri kamu ketika di dunia mau apa? Mau berbuat baik. Ini balasannya. Hadza utawi iki iku jazaun piwales mangkana piwalese wong kana kang ana sapa man fid dunyau ing dalem dunyane man ala sirati ing atase dedalan al mustaqimi kang jejeg. Karena kamu waktu di dunia gak kepengaruh sapa ae, gak kepengaruh kanca,
kak kepengaruh tonggo, kak pengaruh sapa wae, no wae ngaji budal ngaji, wae ibadah budal ibadah. Paham ya? Wis gak urusan konco, persetan dengan teman yang mempengaruhi. Paham ah? Enak kon melok koncomu, ono koncone padha gak ngaji nih, tapi kon rugi saumur-umur. Paham tak? Wa in kana al-mayyitu kafiran aw munafiqan yudhisu wa la yadri ma yaqul fil jawab. Wa in kana lamun ono sapa al-mayyitu mayyit iku kafiran wong sing kafir aw munafiqan utawa wong sing munafik yudhisu mongko bingung sapa kafir utawa mayyit wala yadri lan orang ngerti sapa mayyit ma ing barang yaqulu kang ngucap sapa kafir bil jawabi dalam oleh jawab. Jika orang yang mati itu adalah orang kafir atau orang munafik atau yang memang Allah menganggap orang itu ahli maksiat dan Allah tidak mengampuni, maka ketika ditanya malaikat, yang terjadi adalah mereka bingung. Wala yadri ma yaqulu fil jawab, dan tidak tahu jawabannya. Atas pertanyaan sapa pangeranmu, iku ae enggak ada jawabannya sama sekali. Fayu'adzibani, nek kesen jawab ya apa? Fayu'adzibani mongko nyiksa sapa malakani ing mayit. Kina idin ketika orang bisa jawab. Asaddal adzabi kelawan banget siksa. Maka kalau nggak bisa jawab, walhasil akan disiksa. Dengan siksa yang bagaimana? Didik-didik atau duduk dikebut didik, enggak. Nang kini lebih kuat dong kelawan maf'ul mutlak asaddal adzab. Maka mayit itu yang nggak bisa jawab tadi akan disiksa dengan siksa yang paling perih, paling pedih. Gak pedih ya, bangun dicambuk, dipecut, tubuh kamu menyala sampai 100 tahun. Bukan malaikat saja yang menyiksa, bahkan bumi pun sudah dikasih izin oleh Allah untuk menyiksa. Bumi segera membelah dan kita dijepit, remuk badan kita. Gelem dah ngono. Iya, mulane harus bisa jawab. Jadi jawab itu bukan karena ibadahmu, bukan karena apamu, tapi karena imanmu. Lah mana bisa dikatakan iman atau gak sembahyang? Bukan karena sholat. Oh, gak karena sholat aja loh. Bukan karena puasa. Oh, gak karena puasa aja loh. Santai wae. Silakan santai. Karena tandanya orang iman itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah gitu loh ya. Makanya jangan meninggalkan sholat. Kemudian wayuk safu lan den buka an basorihi. Iki wis iki. Dereng. An basori saking mripate mayit. Fayuftahu mongko den buka lahu kadune mayit apa babun lawang min abwa jahannam saking pira-pira lawange jahannam. Waduh. Setelah disiksa kemudian istirahat siksanya. Nggak ada istirahat siksa kemudian hilang rasa sakitnya, itu nggak ada. Karena apa? Pintu neraka dibuka untuk mayit itu. Walaupun belum ke neraka, tapi jenenge pintu neraka dibuka. Panasnya sampai menjalar ke tempat kubur kita. Coba dilihat itu kitab. Jika pintu neraka bocor atau neraka lah, penghalang antara kita dan neraka, antara bumi dan kita, antara alam nyata dan alam akhirat, bocor, pintu neraka ini bocor seujung jari kelingkingmu saja, ya, maka seluruh tanaman, seluruh hewan matang, lama-lama akan matang, dan itu dipersiapkan untuk kita. Ya kalau tidak beriman. Pertanyaan jawabannya kita apa itu? Untuk kita yang tepat adalah tunggu tanggal mainnya. Wa tunawwa'u lahu anwa'ul adzab.
bukan siksa satu saja. Wa tunawwa'ulan dan warna-warna lahu kadhe mayit apa anwa'ul adzabi macam siksa wal alamilan piloro. Pokoknya malaikat Zabaniyah itu yang di neraka. Malaikat yang bertugas menyiksa di neraka di kubur itu sudah dikasih surat perintah oleh Allah sakarepmu. Nah, akhirnya jadi malaikat ya apa ya yo. Gantung ta yo apa. Diica-ica ta yo apa. Diobong ta yo apa. Terserah malaikat. Paham? Ibaratnya ngono. Tapi semua nggak mungkin malaikat melaksanakan kalau nggak ada perintah. Tunggu tanggal main. Itu saja. Wayakulani lan ngucap sapa se malakani lahu maring mayit. Ketika nyiksa, malaikat sambil bilang gini, hadza jazaa'u man kafara bi maulahu. Ya siki balasanmu. Ngono, paham? Hadza utawi iki siksa iku jazaa'u man walese wong kafara kang ingkar sapa man. Bi maulahu kelawan bendorone man. Wattaba'a lan nuruti sapa man nafsahu ing nafsune man wa hawahu lan kesenengane man. Ya iki balasane. Asal-asale kon selalu nuruti nafsumu. Ya, selalu ingkar nang Gustimu. Gak tahu nurut nang Gustimu. Ngono lho ya. Ya iki balasane. Fakalathu al asmaku. Andap iki ya. Hah? Oh ya, soal. Idza akala sabu insanan. Itu sudah membahas tentang siksa-siksa itu tadi. Idza akala tatkala mangan apa sabu satu galak insanan ing menungso. Wasara lan dadi Allah ya Rabbi ya Karim sapa insan iku fi batnihi tetep ing dalam wetenge insan awaqa utawa kerem sapa insan bil bakhri ing dalam segara fa akalatuhu mongko nuli mangan ing insan apa al asmaku pira-pira iwa fal yusalu mongko ana ta den takoni sapa mayit toman au yu'adzabu utawa den siksa sapa man au yuna'amu utawa den paringi nikmat. Jadi wong gablek yo. Diterangno ing bantai. Wis jelasno ditakon kubur itu ada. Takon. Itu kalau dikubur. Kalau semuanya matinya dimakan ikan gimana? Matinya dimakan ikan, dielek, dikelamuti. Ya, atau dimakan buaya. Ya toh? Atau kita sudah dimakan ikan dan berada di dalam perut ikan. Lalu terus malaikat kalau esa ngono. Jadi ya masuk. Ya ngono. Anti nah yo pancet kalau seksane. Lalu mangsang malaikat nang jero weteng terus wegah utawa mbune gawenan enggak. Nah, yo bener. Kuluman utai saben-saben wong mata kang mati sapa seman iku yusalu ditakoni sapa seman. Tetep nang jero weteng lho tetep diparani malaikat mungkar nakir. Paham? Tetep diparani. Malaikat gak perlu alamat kan? Perlu tak alamat? Kang papat nomor 3. Wah, boleh malaikat takon nang rapatan. Kau mana ya? Liane kan adimu ndi? Adi pundi? Gayungan. Apa malaikat beseru alamat sampean? Ero pisan. Mau ero. Jadi enggak ada kayak gitu. Pasti tahu semua. Sumayu azabun nuli den siksa sapa man ayuna amu tegese utawa den paringi nikmat. Jadi di dalam perut itu juga ada kenikmatan dan juga ada siksa. Sama seperti ketika mati di dunia di biasa itu dikubur di bumi. Sama saja. Paham ya? Wala farqa lan ora ana perbedaan iku maujud bainaman ing dalam antarane wong dufina kang den pendem sapa seman fil qabri ing dalam kubur. Enggak ada perbedaan. Kamu dikubur dimanapun
suasananya nanti sama, keadaannya nanti sama, yaitu didatangi malaikat dan ditanyai malaikat, dikasih nikmat kalau bisa jawab, dan disiksa ketika nggak bisa jawab. Itu aja. Ausara utawa dadi sepeman fi batni sabuki iku fi batni sabuki tetep ing dalem wetenge kewan buas. Sama mana kamu mati nggak dikubur tapi ledeh, ya ledeh dalam artian apa? Bahasa Indonesia ledeh itu hancur karena dimakan harimau, ya dimakan harimau, akhirnya weteng nang harimau situe, dasmu nang harimau situe, tanganmu nang cecek. Saumpamane padha rebutan kabeh ya nang cecek nang sembarang. Itu sama saja. Kamu utuh atau terpisah tetap sama karena rohmu satu. Paham? Tubuh bisa berpisah tapi roh cuma satu. Gitu ya. Dan nanti akan dibikinkan reproduksi. Jenazah itu jasad kamu dikasihkan baru oleh Allah, daging baru dan kulit baru serta darah baru, daging baru dan sakit sama saja, nggak ada perbedaan. Au fi qaril bahri utawa nang dasar segara. Weh arek iku mati nang segara, malaikat gak ngaran nututi kelelep. Ya malaikat kelelep, gak mungkin. Paham ah? Ojo khawatir, pasti Allah akan mendatangkan malaikat mungkar nakir pada si mayit. Wallahu mongko utai Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun tasing kuwasa. Apa sih nggak mampu buat Allah itu? Mampu. Wa bi kulli syai'in lan kelawan saben-saben suci iku alimun zat sing mudaneni khabirun tur zat kang sing waspada. Semua diketahui Allah dan semua Allah pasti mampu dan semua pasti mampu buat Allah. Soal idza kana tatkalane ono sapa al mayyitu mayyit iku tu'atu den balekake ilaihi maring mayyit apa ruhu nyawane mayyit wa yus'alu lan den takoni sapa mayyit summa yu'adzabu nuli den siksa sapa mayyit au yuna'amu utawa den paringi nikmat sapa mayyit. Fali ayyi syai'in la taran nasu syai'an min dzalik. Fali ayyi syai'in mongko krana endi-endi suci. La tara ora bisa ningali sapa annasu menungso. Syai'an ing suci-suci min dzalika saking mengkono-mengkono peristiwa. Itu yang pasti. Pertanyaan pasti. Didatangi malaikat mungkar nakir pasti. Disiksa atau dikasih nikmat itu pasti. Lalu ada pertanyaan. Kenapa disembunyikan? Mestinya siksaan itu biar rakyat tahu, gitu kan? Biar semuanya takut. Kalau tujuannya Allah itu untuk menakut-nakuti makhluk manusia, biarkan siksa kubur itu bisa dilihat oleh orang semua dan ceritanya biar didengar oleh masyarakat. Cek kapok, kan ngono sih? Nah, itulah karepanmu. Karepanmu. Wes, jawabannya innallaha satemene Allah iku yahjubu ngaling-ngalingi sapa Allah absarahum ing pira-pira peningalin nas andalika sange mengkono-mengkono perkara. Nah, Allah memang sengaja menutup penglihatan kamu agar nggak bisa melihat peristiwa yang ada di kubur. Paham? Coba kalau kamu lihat besok mangan kon di sepeda motor apa ya gak kudu gawe. Ya pokoknya di depan matamu. Kalau siksa kubur kamu saksikan di depan mata, yang ada adalah kamu rasa takut tok. Takut gak bisa berbuat apa-apa. Bekerja malas. Paham? Bekerja malas. Loh, lucu kan? Ya lucu. Suatu ketika malaikat Nabiullah Sulaiman tarung dengan setan iblis, dan hebat Nabi Sulaiman memenangkan pertarungan itu dan menangkap iblis itu. Lalu iblis itu dipenjara
ditahan oleh Nabi Sulaiman. Seluruh iblis kalah semua dengan Nabi Sulaiman dan dipenjara. Yang terjadi apa? Masyarakat Nabi Sulaiman, seluruh isi dunia ini akhirnya malas semua, malas bekerja, malas mencari uang. Akhirnya Nabi Sulaiman pegawainya agak bolos, ya kan? Lelang di pasukan kirangan baru tuki izin. Nanti apa ya di sawah ini siapa yang garap? Kirangan tidur semua orang-orang. Langsung dapat perintah, makanya Sulaiman, ayo Pak, setan iblis dilepas. Begitu setan iblis dilepas, semangat bekerja ibu. Ternyata kebanyakan bekerjanya orang itu bukan karena Allah, tapi karena duniawi, karena godaannya setan. Boleh Allah rezeki kon, lu gak kerja kon gak sugih kon. Jadi ternyata iblis itu juga ada andil buat kamu, yaitu kesemangatan. Kalau orang ingin mencari duniawi, itu kan bukan perintah Allah kan. Perintahnya Allah adalah mencari akhirat. Kalau setan, iblis, perintahnya apa? Ya mencari dunia, biar melupakan akhirat. Lah itu yang membuat kamu semangat. Membuat orang semangat ya itu. Terlena gitu. Ini males ya. Biasanya sih bolos seluruh enggak ya, nasional KB. Nah, kenapa kita ini tertutup hijabnya, nggak bisa melihat orang yang tersiksa ini? Karena imtihanan krono nguji lahu maring menungso. Berapun yen to pertelo jelas, ketok jelas. Sapa man wong yuminu kang gelem percaya sapa seman bil ghaibi kelawan barang sing gaib. Kita nggak diperlihatkan peristiwa di kubur karena kan menguji hati kita. Walaupun perkara itu gaib, nggak bisa dilihat di mata, tapi kita tetap percaya bahwa siksa neraka dan siksa kubur itu ada. Tahu nggak kalau ketemu Nabi Gusti Allah? Lapo kon percaya sama saya ini? Nono pangeran. Jawabanmu situ iman. Karena percaya. Iya enggak? Iya. Nah, jawaban lebih panjang ada. Kenapa kau percaya Allah? Ya karena ada sampean. Loh, kenapa percaya saya? Loh, banyak itu, ada gunung, ada langit, ada hawa, ada semuanya. Adanya semua itu kan berarti bukti adanya Allah kan. Mana mungkin semua ada terus nggak ada yang menciptakan? Mana mungkin? Kan gitu kan? Itu kalau diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang ya iman. Kamu pernah ketemu Rasulullah? Tapi apa ono salawat seneng? Kenapa? Ya karena iman itulah. Ini juga. Jadi siksa kubur nggak perlu diperlihatkan. Kata Allah nggak perlu diperlihatkan. Sekali iman orang itu akan terus iman. Baik diperlihatkan atau tidak tetap iman. Waman lam yu'min kang gune wong sing gak iman, waman lan wong la yu'minu kang ora percaya sapa seman bihi kelawan gaib min dawi saki saking pira-pira wong sing anduweni ragu-ragu waroi lan kemamangan. Dan makanya di situ akan menjadi jelas buat bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang beriman ditutup sekalipun, nggak diperlihatkan sekalipun, tetap percaya. Tapi kanggone wong sing gak iman, ala yon ono, ragu-ragu kan, akhirnya ragu dengan adanya siksa neraka, ragu dengan adanya apa istilahnya perkara gaib. Walau ro'a lamun weru sapa anasu menungso min dalika saking mengkono-mengkono perkara la amanu mongko nyektine padha percaya kabeh kulluhum yas kabehane menungso walam yasir lan ora dadi apa farkun perbedaan bainan nasi ing dalam antara menungso. Lah repot kalau semuanya diperlihatkan maka semuanya akan iman.
gak asik blas ya. Dunia kok isine wong iman tok. Katon nang masjid buat pasar sepi. Bioskop sepi. Maksiat sepi. Konser sepi. Istighosah. Buat gak asik blas ngene iku. Keindahan itu akhirnya nggak ada latihan hati. Dengan adanya semuanya itu ada kemaksiatan, ada apa-apa, itu adalah latihan hati kita. Kita bisa nggak mencegah? Kan gitu toh? Itu mestinya. Pokoknya nggak asik. Wa malam yatamai yas. Lan ora dadi beda apa al-khubisu perkara Allah minat thayyibi saking barang sing bagus. Waroti ulan barang sing amoh minal jayyidi lan saking barang sing anyar. Akhirnya karo bedane mana baik, mana buruk, mana baru, mana lawas, mana nggak ada bedanya. Ampang, ngerti ampang sih? Monoton. Di kehidupan itu monoton. Cuma itu saja. Hal hadhil mas'alati misalun yuqarribu halidhihni. Hal hadhil mas'alati ana ta iku tetep kaduwe ikilah masalah. Misalun utawi contoh yuqarribuha kang bisa marekake apa misal ing hadhihi lidhihni maring ati. Kemarin dijelaskan orang mati itu akan dikembalikan rohnya ketika orang-orang yang pentalkin itu sudah pergi, maka rohnya dikembalikan. Kemudian adakah contoh yang konkret atau contoh terhadap permisalan tentang mayit yang dikembalikan rohnya dan nanti dia akan menerima kenikmatan serta menerima siksaan. Sedangkan orang lain nggak ada yang tahu. Mana mungkin orang disiksa kok orang lain nggak tahu? Walaupun tertutup di kuburan, pasti terdengar ceritanya. Tapi kenyataannya enggak kan? Enggak, orang tertentu saja yang bisa mendengar dan melihat itu. Gitu ya. Gimana contohnya agar bisa kita ini bisa menerima seperti itu? Maksudnya hal hadil mas'alah misalun yuqarribu halidhani. Adakah masalah ini terdapat contoh yang bisa diterima oleh hati? Naam, iya. Ini misalu dzalika utawi contone mengkono-mengkono hadhil mas'alah iku annaimu wong sing turu. Ada contohnya. Ada. Apa itu? Orang tidur. Alladzi yara kang weruh sapa naim fi manamihi ing dalem turune naim asya ing pira-pira perkara. Ya suruh kang rasakake utawa kang ngrasa bunga sapa naim biha kelawan asya wa yatana'amu lan ngrasa nikmat sapa naim. Au asya utawa weruh sapa naim ing pira-pira perkara yakzunu kang ngrasa susah. Yakzunu kang prihatin utawa susah sapa naim biha sebab asya. Wa yata'allamu lan nampa lara sapa naim. Wallazi lan khali utawi wong yakunu kang ana sapa allazi iku qaidan wong kang lungguh lijambihi maring sandinge naim musahidan khalin nekseni lahu maring naim iku layadri orang ngerti sapa se qaid bidzalika kenalan mengkono-mengkono tingkae naim walayas urulan orang ngrasa Allah ya Rabbi ya Karim sapa qaid bima kelawan perkara hunalika kang ana ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Contoh yang paling bisa masuk dalam hati kita adalah contoh tadi kemarin digambarkan
setiap orang mati dikubur, ruhnya akan dikembalikan lagi. Di situ disiksa atau mendapat kenikmatan, semua nggak ada yang mendengar, semua nggak ada yang tahu. Lalu kamu menjawab, mana mungkin? Saya aja kalau di kamar, dikunci semuanya, lalu saya teriak sekeras-kerasnya, pasti ada orang yang dengar. Gitu kan? Ngapain nggak mungkin? Contohnya saja ketika ada orang tidur. Di dalam tidur itu dia melihat sesuatu. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyakitkan. Kalau sesuatu yang menyenangkan, katakanlah makan ayam di restoran, atau lagi berduaan dengan kekasih, atau lagi apa terserah. Lalu di samping kamu itu ada orang duduk. Sedang kamu sedang tidur. Mimpi merasakan kenikmatan itu. Adakah orang yang tidur itu mendengarkan ketika kamu makan? Adakah orang yang di samping kamu ketika tidur itu melihat kamu makan? Adakah orang yang di samping kamu itu melihat kamu jalan-jalan? Yang dilihat adalah kamu hanya yang tidur gitu aja. Atau kamu mimpi ketemu ular. Lalu ular itu menggigitmu. Atau kamu dipukul sama satu kelompok di dalam mimpi itu. Benjut kabeh di dalam mimpimu itu. Bahkan kamu dibacok, bahkan kamu disayat-sayat tubuh kamu. Kamu sakit gak? Yang mimpi itu? Sakit. Di dalam mimpi itu kamu merasakan sakit. Kamu gak sadar kan kalau itu mimpi? Yang ada adalah merasa sakit karena dikejar, dipukul, dibunuh, atau ditusuk. Bahkan bisa mati di dalam mimpi itu. Sedangkan orang yang di samping kamu tadi, melihat gak? Melihat gak kamu ditusuk, bertengkar, atau apa? Ya itu sama. Padahal di dalam mimpi itu kamu teriak-teriak, tolong, tolong, sampai tolong, keliru, lontong, lontong. Nggak ada yang mendengarkan. Teman kamu cuma gini dok, cik lekorin atau turu. Nah, ya itu loh. Contoh yang bisa kamu terima untuk menghadapi pertanyaan bagaimana mungkin orang dikubur, katanya disiksa atau menerima kenikmatan, tapi tidak ada orang yang tahu. Hanya orang tertentu. Ya memang kamu bangun nggak kenapa-napa. Itu kalau bangun. Lah nek pas nang siksa kubur, ya nek kon dibalekno ruhe utawa nega anu. Lah nek larane diterusna Gusti Allah, apa enggak menyakitkan terus? Seakan-akan nyata. Mosok kon ngipi. Iki ngipi iki. Ngono kan? Maka di dalam mimpi itu seseorang akan menerima kebahagiaan atau menerima siksaan atau menerima prihatin rasa hati atau penderitaan yang mana alladzi yakunu qaitan li jambi musaitan lahu tapi la yadri. Orang yang ada di samping kamu duduk itu tahu kalau kamu mimpi. Usah kayak paling ngipi arek iki. Ya kan? Paling ngipi dia mau kebu. Tapi kan nggak ngerti sesungguhnya. Gitu loh. Jadi kita ini gini, hanya bisa ada orang pemabuk, penggawainya judi, berzina, lalu mati. Kita cuma gini dok, paling kesiksoi. Loh, kalimatnya paling sih, paling dimbek-bek. Tapi sebenarnya tidak lebih seperti kita ini menggambarkan seperti orang tidur, rodok mesem-mesem, paling ngipi iki ambung-ambungan nek pacare iki. Betul? Nah, ikut tunising lagi. Kamu kan menerjemahkan dengan dasar kamu sendiri kan, tapi nggak tahu dengan sesungguhnya seperti apa. Ya itu, betul. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono naim al mayyitu utawi mayit. Nah, sama orang yang tidur mimpi tadi sama dengan orang yang tersiksa di dalam kubur atau yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Dan itu memang fakta, nyata. Paham ya? Fakta dan nyata itu.
Kemudian yus'alu Allah ya Rabbi ya Karim itu ikut dan takoni fi qabri ing dalam kuburi mayit. Wa yujibu lan jawabi. Wa yatana'amu lan ngrasa nikmat au yata'allamu utawa nampa lara. Wala yadri lan ora weruh bihi kelawan tingkai mayit sapa akadun wong suwiji minal akhyari saking pira-pira wong sing urip. Ya sama. Kita nggak akan tahu ketika malaikat datang. Jadi semua orang yang ada di samping dirimu yang sedang tidur mimpi itu tidak merasakan apa-apa dan tidak mendengar apa-apa. Makanya ketika mayit disiksa, dikepruk, diajar, dikepit sampai bumi sampai remuk, jerit kan? Mayit itu jerit, tapi kita nggak mendengar. Yang mendengar cuma orang-orang tertentu dan hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan terdengar. Kaifal i'tiqadu bi hasril ajzati wa annal khalqa kama budi'a yu'atu. Kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi nekotake bi hasril ajzati kelawan giring pira-pira jasad. Wa annal khalqa lan sak temene makhluk kama kaya perkara budi kang den kawiti apa semah khabari anna iku yu'atu den balekake apa se al khalqu utawa makhluk. Bagaimana kita ini meyakini apa? Meyakini digiringnya jasad manusia. Jadi semua nanti itu akan digiring semua jasad manusia akan digiring di satu tempat. Dan kita meyakini, gimana kita meyakini? Sesungguhnya makhluk itu akan dikembalikan seperti awalnya. Jadi kamu sekarang hidungnya pesek, lalu mati, kemudian digiring, dihidupkan oleh Allah, lalu hidungnya jadi bangir, itu enggak. Artinya kembali seperti semula. Tapi ketika nanti ke surga itu beda. Jadi ke surga itu semua umur disamaratakan. Gak ono elek, semuanya ganteng. Tapi ketika dibangunkan, digiring ke satu tempat, mau diadili oleh Allah, nah itu semua dikembalikan seperti semula. Huwa utawi kaifiyai iku anak ta kita yento nekotake kita annan nasa ing sak temene menungso ba'da mautihim ing dalem sawuse matine nas jami'an khali kabeh utawa sekabehane iku yunsiuhum nangeake ing nas sapa Allahu Allah taala nasatan kelawan tangian ukhra kang weneh utawa kang liya tusakilu kang bedani Allah ya Rabbi ya Karim apa nas'ah an nas'ata ing tangian al ula kang pertama fayakumuna mongko padha ngadeg sapa senas ming kuburihim saking pira-pira kuburane nas wa yuksaruna lan den giring sapa senas ila mahallin maring panggonan wahidin kang siji yusamma kang den arani apa mahal al mauqifa ing aran mauqif gon mandeg. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus meyakini sesungguhnya manusia setelah kematiannya, kamu sekarang hidup, nanti akan dimatikan oleh Allah semuanya, tidak ada yang tersisa, semuanya akan mati. Bahkan para malaikat pun mati, gitu ya. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati, semuanya mati, nggak ada sisa hidup, itu nggak ada. Nah, kamu sekarang hidup, lalu dimatikan, lah nanti akan dihidupkan lagi, ya. Kemudian yunsiuhumullah nas'atan ukhra tusakilun nas'atal ula, itu yang akan berbeda kehidupan kamu sebelum kamu mati.
Jadi kamu sekarang kayak apa, kondisi kamu kayak apa, itu adalah hidup yang pertama kali sekarang ini. Tapi ketika kamu dibangunkan Allah yang kedua kali, yang menjelang untuk dihakimi, maka itu akan berbeda jauh ketika dibandingkan dengan kehidupan sekarang ini. Sangat berbeda. Dan kamu, semuanya manusia akan bangun, berdiri dari kuburnya. Jadi semuanya itu akan berdiri di atas kuburnya. Yang tadinya mati, yang tadinya cuma tulang belulang, akhirnya wutuh menjadi jasad. Lalu jasad yang hidup tadi berdiri di atas kuburnya. Paham? Setelah itu mereka semua akan digiring oleh Allah di satu tempat. Makanya dikatakan al-mauqif. Tempat apa? Berhenti. Ada yang mengatakan mahsyar. Itu. Kaifa iku kaya apa itika duka utawi olehne kotake sira bil hisabi kelawan anane hisab. Bagaimana cara kita meyakini tentang hisab? Atak itu nekotake ingsun annallaha sak temene Allah Subhanahu wa taala ba'da ayyajma'a ing dalam sawuse yen to ngumpulake sapa Allah annasa ing menungso ilal mahsyari maring mahsyar. Allah ya Rabb ya Karim yuhasabu iku. Allah ya Rabb ya Karim to ngeten yuhasibu iku yuhasibu neliti ngitung sapa Allah ngono kene. Kullu salah. Kulla wahidin ing saben-saben wong suci. Kulla wahidin ing saben-saben wong suci wa yuqarriruhu lan netepake sapa Allah ing wahid alama ing atase perkara fa'ala kang agawe sapa wahid ing mah bayane min khairin saking amal bagus au sarrin utawa amal ala. Wa tasadu lan nekseni Allah ya Rabb ya Karim alal jahidina ing atase wong kang padha angas apa jawarihuhum pira-pira anggotane nas. Wa tadharu lan bakal katon lil kulli maring sakabehane apa fadhaihuhum Allah ya Rabb ya Karim keweleh-weleh nas. Wa taqumulan bakal jumeneng alaihim ing atase nas apa al hujjatu hujjah. Wala yabqa lan ora bakal tetep lahum kaduwene jahidin apa al udhru alasan min mahajjatin ngerti. Min mahajjatin saking gawe hujjah. Faman mongko utai sapane wong iku yakmal. Allah ya Rabb ya Karim faman mongko utai sapane wonge iku yakmal agawe sapa seman misqala dzarratin ing sak bobote wiji kang cilik. Misqali dzarratin yakmal misqala dzarratin ing sak bobote wiji kang cilik khairan ing kebagusan yarahu mongko bakal ningali sapa man ing amali. Waman lan sapane wong iku yakmal agawe sapa seman misqala dzarratin ing sak bobote wiji kang cilik sarrotan ing amal ala yarahu mongko bakal weruh sapa man ing amal. Bagaimana cara kita meyakini tentang hisab? Bagaimana cara kita meyakini tentang hisab? Perhitungan hari akhir. Atak itu anallahu subhanahu wa ta'ala ba'da yajma'an nas ilal mahsyar yuhasibu kulla wahid. Kita harus meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengumpulkan manusia di aras setelah mengumpulkan manusia di satu tempat yaitu di mahsyar, maka Allah akan meneliti dan menghitung setiap per orang, per individu, bukan satu kelompok, per orang. Setiap per orang akan bertanggung jawab terhadap semua amalnya. Paham? Tanggung jawab. Yuqarriruhu
ala ma fa'ala min khairin aw syarrin. Yang mana Allah akan menetapkan pada setiap satu orang tadi apa-apa yang telah dilakukan, apa-apa yang sudah dilakukan orang itu, baik itu kebaikan atau keburukan. Semua nggak ada yang lepas, nggak ada yang luput. Wa tashhadu alal jahidina jawarihum. Bagi orang-orang yang membantah, aku lho gak ngelakoni iki. Ada orang kayak gitu nanti. Kamu mencuri sandal, enggak ya Allah, enggak. Kamu pergi ke sini, enggak ya Allah, sumpah enggak. Ya sudah, kata Allah. Langsung anggota badannya sendiri yang akan ngomong. Wa tasatu alal jahidina jawarihum. Tangan kamu yang tadi dituduh Allah mencuri dan kamu membantah, maka tangan kamu sendiri yang akan ngomong. Iya ya Allah, saya jam sekian, hari sekian, hari ini, utawa tanggal sekian, saya memang mencuri. Jadi tangan kamu gitu. Kaki juga gitu. Apapun yang kamu ingkari akan terjawab oleh anggota badanmu sendiri. Jadi nggak ada bisa membantah. Nggak ada yang bisa membantah. Kemudian wa tatharu lil kulli fadhaihum. Semuanya akan menjadi jelas gara-gara apa? Jawaban daripada anggota tubuhnya sendiri. Kata di surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu akan semua bersaksi. Seluruh anggota badan kamu akan bersaksi dan akan bicara. Walaupun nggak cocok dengan hati kamu. Hati kamu ingin mencegah. Ayo, ojo ngomong sikil, jangan bicara kaki, tapi kaki tetap bicara. Gitu ya. Wa taqumu alaihim al-hujjah. Gitu. Dan semuanya Allah ya Rabbi ya Karim akan memberi bantahan. Tapi wala yabqalahumul udhru min makhjatin. Gitu. Tapi semuanya tertolak. Alasan-alasan mereka tertolak. Tidak ngaku, tidak mau mengakunya juga tertolak. Tertolak dengan apa? Ya dengan pengakuan anggota tubuh kamu sendiri itu. Paham ya? Semuanya tertolak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapapun sekarang ini yang beramal walaupun sekecil biji sawi atau sekecil satu biji gitu aja, kecil kebagusan, kebaikan, maka tetap akan dikembalikan oleh Allah. Kamu akan bisa melihat walaupun amal kamu itu kecil, kebaikannya itu. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Keburukan sekecil apapun juga itu juga akan diperlihatkan oleh Allah nanti.